Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulih mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Alhamdulillah, wabarakatuh. para santri pesantren online yang sama-sama mengharapkan ridho, rahmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Sore ini kita berjumpa kembali di pembelajaran pesantren online dan insya Allah di sore hari ini kita akan mengkaji hadis ahkam. Nah, untuk materinya ini lihat ya semuanya ini. Nah, ini materinya ini dalam bentuk buku ya, dalam bentuk buku yang disusun dengan judul Al-Arba'una Hadisan fil Ahkam atau 40 hadis tentang hukum. Jadi kita akan mempelajari, mengkaji 40 hadis tentang hukum. Ini saya tampilkan dalam bentuk Word ya, jadi biar memudahkan lah. Jadi kalau nanti ada koreksi gitu kan, ada kesalahan langsung di layarnya. Nah, ini hadis yang pertama ya, hadis yang pertama. Dan ini sebentar. Ya, baik. Kita akan mempelajari 40 hadis tentang hukum. Mungkin eh, ya kita bertahap lah ya. Kita bertahap, mungkin tidak semua hadisnya terbahas ya nggak apa-apa. Satu pertemuan satu. Nah nanti ya apa yang disampaikan hadis per hadis nanti saya share di grup ya. Tapi di share di grupnya tidak buku secara utuh ya, tapi hadis-hadis yang sudah dibahas. Nah, kita mulai dari hadis yang pertama. Saya di buku ini ditulis sanadnya secara lengkap ya untuk ya pembelajaran lah. Untuk pembelajaran tentang hadis. Jadi kalau di kitab-kitab hadis primer ya, di kitab-kitab hadis primer, maka sanad itu ditulis secara lengkap. Nah, penulisan sanad secara lengkap itu sebentar ya, saya ada ini ada sebentar nanti ada telepon masuk tadi. Baik, nah penulisan sanad secara lengkap ini kan ada dalam kitab-kitab hadis primer. Kitab-kitab hadis primer itu seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Ibnu Majah gitu ya. Atau ada Mustad Imam Ahmad gitu, Al-Muwatta Jika Imam lamun di Malik. agungan eta di Zoom biasa rada kecil teh aksarana Nah ini besar cakep segini ya, ini udah terbesar nih. nyantos lah Pak Pupu nggak naon. HP weh. Oh kedana dihubungkan ke laptop Papu, kedana karena laptop kan. Udah ya Si segini Abah cukup teh. ya, ini Ya ya cukup. sudah full layar nih. Nah Mana ini? saya tampilkan sanad secara lengkap ya, Mau saya pada naon? bacakan ya. Haddatsana Abdullah bin Yazid Al-Muqri'u Al-Makiyyu.
Haddatsana Haywatu bin Syuraih. Haddatsani Yazid bin Abdillah bin al-Hadi an Muhammad bin Ibrahim ibn al-Harith an Busri bin Sa'idin an Abi Qaisin maula Amr ibn al-As an Amr ibn al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nah, ini saya kasih warna gini ya. Nah, ini yang dari sini ya. Nah, sampai sini inilah yang disebut dengan sanad. Ya, inilah yang disebut dengan sanad. Jadi sanad itu rangkaian para perawi hadis, ya, rangkaian para perawi hadis sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini kan ada Abdullah bin Yazid Al-Muqri Al-Maki, ya kan? Kemudian ia menerima dari Haywah bin Syurai. Haywah menerima dari Yazid bin Abdullah bin Had. Ah, kemudian Yazid menerima dari Muhammad bin Ibrahim bin Harith. Muhammad bin Ibrahim bin Harith menerima dari Busar bin Sa'id. Kemudian Busar bin Sa'id menerima dari Abu Qais. Abu Qais itu maula atau mantan budak Amr bin As. Nah, dia menerima dari Amr bin As atau mendengar dari Amr bin As. Nah, Amr bin As ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penelusuran keabsahan suatu hadis gitu ya. Nah, dilihat dari rangkaian sanad ini. Apakah sanad ini tersambung atau tidak gitu ya. Kemudian bagaimana profil setiap perawi itu, apakah dia adil atau tidak, dhabit atau tidak. Nah, semua itu terkumpul dalam kitab Rijalul Hadis. Gitu ya, terkumpul dalam kitab Rijalul Hadis. Nah, tapi ya ini hanya sekedar pengetahuan awal ya. Insya Allah satu saat nanti kita akan mempelajari ilmu mustalahul hadis. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamal hakim," apabila apabila seorang hakim memutuskan hukum, menetapkan hukum. Nah, idza hakamal hakimu, apabila seorang hakim menetapkan satu hukum. Ya kan ya? Berarti melakukan istinbat hukum, menetapkan satu hukum. Nah, fajtahada. Nah, lalu hakim itu berijtihad. Nah, ketika dia menghukumi, apabila seorang hakim itu menghukumi, berarti kan hendak menetapkan satu hukum. Hakim itu berijtihad. Nah, hakim itu berijtihad ya. Fajtahada. Lalu ia hakim itu berijtihad. Thumma asoba. Nah, lalu ijtihadnya itu benar. Ya, ijtihad sang hakim ini benar. Nah, maka falahu ajroni, maka untuk hakim ini huknya kembali lagi ke hakim ya, ajroni, dua pahala. Jadi kalau hakim menghukumi ya, ia berijtihad, benar ijtihadnya, untuk dia dua pahala. Wa idza hakama. Nah, kemudian di kasus yang lain hakim itu ya menghukumi, ya menjatuhkan hukum. Nah, fajtahada, dia berijtihad. Ketika dia ya melakukan proses hukum itu dia berijtihad, summa akhtoa, kemudian keliru. Nah, lihat ya, ini nih yang di sini yang akhtoa ini ya, ini saya kasih tanda merah ya. Nah, akhtoa ini bukan salah. Akhtoa ini bukan salah tapi keliru. Beda ya antara salah dengan keliru. Kalau khotoa itu salah, itu kesalahan yang disengaja. Kalau akhtoa itu kesalahan yang tidak disengaja. Nah,
kalau seorang hakim dia berijtihad lalu ijtihadnya itu keliru, falahu ajrun, maka dia tetap mendapatkan pahala. Ya. Nah, kalau benar dapat 2 nih pahalanya. Ya, kalau benar dapat 2 pahalanya, tapi kalau salah dia dapat 1. Berarti hakim itu ketika dia berijtihad mau benar ataupun salah dia tetap mendapatkan pahala. Ya. Nah, baik, kita lihat nih. Ini riwayat yang lain ya. Qala, nah ini siapa yang meriwayatkan hadis ini? Yang meriwayatkan hadis ini kan Imam Bukhari ini. Qala fahaddatsu bihadzal hadisi Aba Bakr ibn Amr ibn Hazmin. Nah, aku meriwayatkan hadis itu dari Abu Bakar bin Amr bin Hazm. Faqala, ia berkata, hakadha haddatsani Abu Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah wa qala Abdul Aziz ibnul Muttalib an Abdullah ibn Abi Bakar an Abi Salamata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislah. Nah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah. Berkata Abdul Aziz bin Abdul Muttalib dari Abdullah bin Abi Bakar dari Abu Salamah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semisalnya. Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajr. Sanadnya sama, matannya sama ya, matannya sama. Baik, itu hadisnya. Lihat dulu takhrijnya ya, takhrijnya. Maksudnya siapa saja ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini atau para muhaddis, muhaddisin yang meriwayatkan hadis ini. Selain dari Imam Bukhari, pertama Imam Muslim ya meriwayatkan hadis ini juga. Terus Abu Dawud ya, kemudian Tirmizi, kemudian Nasai, kemudian Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad ya. Nah, baik. Kita masuk ke penjelasan. Kita masuk ke penjelasan. Hadis ini kan judulnya saya beri judul dengan ijtihad seorang hakim, gitu kan ya. Dan hakim itu kan profesi ya, profesi yang ada di negara manapun di dunia ini, gitu ya. Di negara manapun di dunia ini itu ada orang-orang yang profesinya sebagai hakim. Nah, jadi ini kita berbicara tentang ijtihad seorang hakim. Nah, penjelasannya gini. Yang pertama, yang dimaksud dengan ijtihad sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaukani rahimahullah taala adalah badlul wus'i. Nih maaf belum kasih harokat ya. Fi naili hukmin syar'iyyin amaliyyin bi tariqil ijtihad. Bi tariqil istinbati. Nah, yang dimaksud dengan ijtihad itu adalah sebentar. Yang dimaksud dengan ijtihad itu adalah mengerahkan seluruh kemampuan dalam menetapkan hukum syara dengan metode istinbat. Ya, dengan metode istinbat. Ya, dengan metode istinbat. Nah, istinbat hukum. Jadi mengerahkan seluruh kemampuan dalam menetapkan hukum syara dengan metode istinbat. Nah, bagaimana metode istinbat? Nah, kalau bicara metode istinbat, adanya di usul fikih. Ya kan ya? Metode istinbat itu nanti dipelajari dalam usul fikih. Berarti nanti ketika kita membahas syarah waraqat, nah, kita berbicara tentang istinbat. Bagaimana metode istinbat hukum. Nah,
Jadi di sini hanya dibahas ijtihad itu gitu. Ya, itulah ijtihad. Nah, jadi kalau pada persoalan-persoalan yang sudah jelas, sudah namanya qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah. Qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah. Eh, Jadi saya kalau untuk gambarannya gini nih, ini gambarannya gini ya, gambaran sederhana. Jadi ada qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah. Nah, gitu ya. Tapi ada qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah, tapi ada juga qat'iyul wurud, tapi zon don niud dilalah. Nah, ada juga yang zon niul wurud qat'iyud dilalah. Nah, nanti ada zonni niul wurud, kemudian zoniud dilalah. Nah, jadi ada ini ya, nah, ijtihad itu hanya di sini. Ini area ijtihad, ya. Ini area ijtihad, nih. Jadi ijtihad itu hanya di sini. Ijtihad itu tidak di sini. Di sini ini bukan area ijtihad ini. Ini bukan area ijtihad. Yang qat'iyul wurud, qat'iyul wurud qat'iyad dilalah itu qat'i itu Al-Qur'an atau hadis mutawatir. Nah, kemudian konteksnya jelas gitu ya. Seperti misalnya contoh seperti aqimus sholat, dirikanlah sholat. Itu jelas kan? Perintah sholat ada dalam Al-Quran. Penunjukannya jelas. Bahwa sholat itu hukumnya wajib. Nah kalau itu bukan area istihad. Ya, bukan area istihad. Jadi kalau pertanyaannya, apa hukum sholat subuh? Itu bukan itu bukan area untuk istihad. Nah istihad itu di tiga ini. Nah kalau orang, ya kan ya, melakukan istinbat hukum di tiga ranah ini, nah ini yang disebut dengan ijtihad. Baik. Kemudian yang kedua, makna akhtoa nih yang disebutkan di sini nih, ini makna akhtoa di sini, ya kan? Nah, pada hadis tersebut dimaknai dengan keliru. Artinya kesalahan yang tidak disengaja, ya. Nah, kita bandingkan nih contohnya dengan kata akhtoa yang ada dalam surat Al-Baqarah 286 ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya. Nah, di sana kan maknanya adalah keliru. Nah, kemudian makna hadis ini dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut. Ya, makna hadis ini. Jadi jangan sampai keliru memahami hadis ini gitu ya. Nah, di antaranya Imam Al-Khattabi atau bisa dibaca Khattabi. Rahimahullah taala. Beliau mengatakan gini. Wa hadza fi man kana minal mujtahin jami'an li'alatil ijtihadi 'arifan bil usuli wa biwujuhil qiyasi. Ya. Jadi kata beliau, ini ada terjemahannya juga ya. Hadis ini diterjemahkan juga. Hadis ini berlaku hanya bagi mereka, hanya bagi mereka yang termasuk para ulama ijtihad. Ya, nah jadi hadis yang tadi itu fi man kana minal mujtahidina. Jadi hadis ini hadis yang berlaku untuk para mujtahid. Ya, jami'an seluruhnya. Yang terkumpul li'alatil ijtihadi, ya.
piranti-piranti ijtihad. Arifan bil usuli wa biwujuhil qiyasi. Nah, diantaranya nih piranti-piranti untuk berijtihad itu mengerti tentang ilmu usul fikih dan bentuk-bentuk ijtihad. Ya kan? Nah, mengerti tentang usul fikih, bentuk-bentuk ijtihad. Jadi ya hadis tersebut itu bukan pokoknya semua hakim gitu kan ya, ketika dia berijtihad mau benar mau salah maka dia akan dapat pahala. Gak gitu. Keliru pemahaman kayak gitu. Yang dimaksud hakiman di sana, al-hakim di sana itu adalah al-mujtahidin jami'an li alatil ijtihadi arifan bil usuli wa wujuhil qiyas. Nah, fa amma man lam yakun mahallan lil ijtihadi fahuwa mutakallifun wala ya'dhuru bil khata'i fil hukmi bal yakhafu alaihi a'zamul wazri atau wizri. Nah, adapun seorang yang tidak pada posisi sebagai ulama untuk melakukan ijtihad, maka dia telah memberat-beratkan diri serta tidak diberi uzur dengan kesalahan yang dia lakukan dalam melakukan istinbat hukum, dalam memetik sebuah hukum. Bahkan dikhawatirkan dia mendapatkan dosa yang lebih besar. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh Al-Khattabi ini ya bukan jangan dilihat sebagai menakut-nakuti, bukan, tapi memotivasi gitu ya, memotivasi para hakim itu untuk memandaikan diri, untuk belajar sehingga jangan asal menetapkan satu putusan. Ya, menetapkan satu putusan karena salah satu di antara profesi yang rentan riswah, ya, rentan riswah, rentan suap itu hakim. Jadi di antara profesi yang rentan ya, rentan kena riswah, rentan kena suap itu adalah hakim. Ya, nah, tapi ya bukan berarti profesi ini harus dijauhi, enggak, bukan harus dijauhi, justru ya harus ada ya muslim-muslim yang dikader menjadi hakim, gitu kan ya. Nah, ketika dia menetapkan satu putusan itu, maka pirantinya harus dia kuasai. Ya, pirantinya harus dikuasai, ilmunya harus dikuasai. Oh, karena kalau sudah masuk ke pengadilan, ke mahkamah itu, wah persoalan itu jelimet. Ya, persoalan itu jelimet. Jadi benar-benar dituntut untuk ekstra hati-hati. Ya, untuk ekstra hati-hati. Nah, lanjut ya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga menyatakan begini. Qala al-ulama'u ajma'al muslimuna ala anna hadzal haditha fi hakimin alimin ahlin lil hukmi. Nah, para ulama kata beliau itu ya para ulama berkata kata Imam Nawawi ajma'al muslimun kaum muslimin ini sudah sepakat. Muslimun yang dimaksud di sini adalah para ulama. Para ulama kaum muslimin itu telah sepakat bahwa ala annal haditha sesungguhnya hadis ini itu fi hakimin alimin ahlin lil hukmi. Ini untuk
Nah, hadis ini berlaku untuk seorang hakim yang benar-benar mengerti dan ahli dalam masalah hukum. Fa'in asoba falahu ajroni. Kalau ia benar, maka dia dapat 2 pahala. Ya, baik. Kita lanjut lagi ya. Oh, yang tadi ada yang coba di follow up. eh, Kurnia ada nggak? Kurnia sama Kang Hafid ada nggak? Katanya ada yang nggak bisa masuk Zoom. Kenapa? Dipandu ya. Nah, dia dapat 2 pahala. Nah, ajrun bijtihadihi. Pahala yang pertama adalah pahala karena ijtihadnya. Wa ajrun biisobatihi. 2 pahala karena benarnya. Fa wa in akhto'a. Nah, jika dia keliru, maka falahu ajrun bijtihadihi. Dia dapat pahala itu karena ijtihadnya. Fa amma man laisa bi ahlin lil hukmi fala yahillu lahul hukmu. Ya, adapun orang yang tidak ahli dalam hukum, gak mumpuni, maka dia tidak boleh melakukan istinbat hukum, tidak halal bagi dia melakukan istinbat hukum. Fa in hakama fala ajrolahu. Kalau dia menetapkan satu hukum itu, maka tidak ada pahala baginya. Bal huwa asimun. Bahkan dia berdosa. Wala yanfudhu hukmu sawa'un wafaqal haq amla. Ya. Nah, gak peduli apakah hukum yang ditetapkannya itu sesuai dengan aturan atau enggak. Mengapa? Lianna isobatahu ittifaqiyah laisat sadirotan ala sadirotan an aslin syar'iin. Karena walaupun benar ya ijtihadnya itu benar, maka tidak didasarkan pada syari. Ya. Artinya ya kalaupun misalnya dia ijtihadnya itu benar, nah itu mah ya karena itu aja, karena kebetulan aja gitu, faktor kebetulan, bukan karena eh, thoriqatul ijtihad yang benar yang dia lakukan. Fahuwa asin, maka dia bermaksiat fi jami'ah kami. Sawa'un wafaqa sawab amla. Wa hiya mardudatun kullaha wa la yu'adharu fi syai'in min dhalik. Nah, dan hukumnya tidak berlaku baik mencocoki kebenaran ataupun tidak karena kebenarannya hanya bersifat kebetulan, tidak bersumber dari asal yang syara. Maka dia seorang yang berdosa dalam seluruh hukum yang dihasilkan, baik mencocoki kebenaran ataupun tidak. Maka hukum-hukum yang dihasilkan itu tertolak semuanya dan tidak diberi uzur sedikit pun dalam persoalan ini. Wah, ini apa? Memang bagaimana kehati-hatian ya, bagaimana kehati-hatian para ulama terdahulu mewanti-wanti pada hakim, mewanti-wanti pada hakim, ya. Nah, sekali lagi ya, apa yang disampaikan oleh para ulama itu bukan bermaksud hanya sekedar untuk menakut-takuti, enggak, tapi agar setiap orang yang berprofesi sebagai hakim itu berhati-hati. Ya kan ya? Terus memandaikan diri, ya kan ya? Terus memandaikan diri agar
dia mumpuni gitu. Nah, kemudian pada persoalan-persoalan itu dia tidak asal berijtihad, tapi juga dia bisa merujuk pada ijtihad-ijtihad yang dihasilkan oleh ulama-ulama lain. Nah, Imam Munzir rahimahullah taala mengatakan wa innama yu'jarul hakimu idza akhta'a idza kana aliman bil ijtihadi fajtahada wa amma idza lam yakun aliman fala. Seorang hakim akan diberi pahala ketika ia keliru apabila ia alim dalam berijtihad, ya. Jadi menguasai piranti-pirantinya, menguasai ilmu sufiki, nausoro, berarti piranti-pirantinya. Ya, piranti-piranti. Makanya ada kalau di negara-negara maju itu ada ininya, ada pendidikan khususnya untuk para hakim itu. Bagaimana wawasan dia tentang aturan-aturan yang berlaku di negaranya, kemudian juga wawasan dia tentang Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya. Nah, saya cukupkan sampai poin itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat nih. Ini kita jam 5, kita cukupkan sampai jam 5 ya. Insya Allah. Nah, pertanyaannya begini. Hadis yang tadi, idza ijtahadal hakimu fajtahada summa asoba falahu ajroni. Ini kan kalau melihat teks hadisnya, ini umum kan? Siapapun hakim yang menetapkan satu hukum, dia berijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, dia dapat pahala. Kalau keliru, maka dia dapat satu pahala. Gitu. Nah, tapi para ulama menyampaikan ternyata hakim yang dimaksud di sini adalah hakim yang aliman bil ijtihad, orang yang alim, orang yang mumpuni. Nah, pertanyaannya adalah mengapa para ulama menyampaikan penjelasan itu, gitu. Ya kan? Nah, karena mereka ya melihat hadis tadi itu dengan kacamata hadis-hadis lain. Nah, ini dua hadis diantaranya nih. Pertama, hadis riwayat Tirmidzi. Innallaha ma'al qadi ma lam yajur. Faidha jaro takholla anhu. Walazimahu syaitan. Sesungguhnya Allah bersama hakim selama dia tidak menyimpang. Nah ini ya. Selama dia tidak menyimpang. Gitu. Nah, jika dia menyimpang, Allah meninggalkannya. Dan setan pun menemaninya. Ya. Nah, jadi kalau begitu di sini tidak menggunakan bahasa hakim ya, tapi qadhi. Ya, jadi sinonimnya ya, sinonimnya qadhi. Nah, jadi ya sesungguhnya Allah bersama dengan hakim selama dia tidak menyimpang. Jika dia menyimpang, Allah meninggalkannya dan setan pun menemaninya. Nah, jadi hadis ini menegaskan, menjadi penjelas ya hadis yang tadi nih bahwa bahwa hakim yang mendapatkan pahala baik ketika dia berijtihad dengan benar ya
ketika dia berijtihad, baik hasilnya itu benar atau keliru, dia mendapatkan pahala itu malam yajur. Gitu. Malam yajur, selama ia tidak menyimpang. Maksud selama ia tidak menyimpang itu apa? Nah, menyimpang di sini kan bisa ini, bisa dua, ya. Menyimpang dari sisi, tidak menyimpang dari sisi SOP, prosedurnya, ya kan ya, prosedurnya nih. Artinya tahapan-tahapan dalam menetapkan hukumnya itu benar, ya. Nah, contoh gini nih misalnya. Ada satu ini ya, satu masalah nih, harus diputuskan oleh seorang hakim. Ya kan ya? Nah, prosedurnya kan gini, masalah itu ditasawur dulu. Apa tasawur itu? eh, Dia punya dideskripsikan dulu. Harus jelas dulu tuh masalah itu ya. Harus jelas dulu, utuh dulu masalah. Ya kan ya? Makanya kan nanya ini saksinya mana, buktinya mana, harus jelas dulu itu. Ya, nah ini namanya tasawur. Sehingga jelas, oh iya, berarti masalahnya seperti ini. Makanya kan gini, seorang qadhi, seorang hakim itu tidak boleh memutuskan satu perkara persengketaan dua pihak hanya mendengar dari salah satu pihak. Gitu. Ya kan? Nah, udah. Nah, tasawur dulu kan. Nah, sesudah tasawur itu, lalu kumpulkan tuh ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kumpulkan gitu ya. Lengkap dengan pandangan-pandangan para ulama tentang itu. Ya kan ya? Nah, digali. Mana mana ayat-ayat dan hadis-hadis yang sesuai dengan persoalan-persoalan tersebut. Nah, kemudian ya menggunakan thariqatul ijtihad. Bisa dengan qiyas, gitu ya. Bisa dengan saddu zari'ah, bisa dengan ya metode-metode yang lain dari para ulama. Nah, kemudian dia menetapkan. Itu contoh prosedurnya. Atau tidak menyimpang di sini itu dari sisi niatnya. Dia tahu aturannya. Oh iya, ini harusnya begini, 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 begini. Tapi karena kena riswah, wah, disuap ya, disuap nih, disogok. Nah, akhirnya tadinya putusannya itu A jadi B, dari B jadi C, dari C dari D. Ini sudah menyimpang ini. Maka ancamannya jika dia menyimpang, Allah meninggalkannya dan setan pun menemaninya. Ini ya. Makanya seorang hakim siogianya takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah. Setiap putusan yang ditetapkannya itu sesungguhnya Allah Rabbul Alamin Maha mengetahuinya. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain kata Nabi, al-qudatu salah satu. Hakim itu ada tiga. Isnani finnar. Dua hakim itu di neraka. Wa wahidun fil jannah. Satu hakim di surga. Masya Allah. Ya, ini berarti hakim itu 2/3 di neraka. Ya, sepertiga di surga. Yang di surga nih, yang di surga. Rajulun alimal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah. Nah, satu, seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran, seorang hakim ya, mengetahui kebenaran, lalu ia memutuskan dengan kebenaran itu, maka dia di surga. Ya. Warojulun qada linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Kemudian ini nih seorang hakim yang memutuskan ya, memutuskan perkara pada manusia itu di atas kebodohannya. Ya kan ya? Maka dia pun di neraka. Dia tidak tahu kebenaran tuh. Dia asal saja mutusin, dia di neraka. Warajulun jaro fil hukmi fahuwa finnar. Nah, kemudian ada lagi nih seorang hakim yang menyimpang di dalam keputusan. Dia tuh sebetulnya harusnya hukumnya ini. Dia palingkan tuh, ya.
bisa yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, maka dia pun di neraka. Gitu. Nah, ini hadis yang pertama ya. Nah, kita lihat dulu pendapat Imam Nawawi ini mengomentari hadis ini. Nah, Imam Al-Munawi maksudnya. Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Dia berkata gini. Fakullu man qada bighairi ilmin wala bayyinatin minallahi wa rasuli ala ma yaqdi bihi fahuwa dakhilun fi hadzal wa'id. Setiap orang yang memutuskan perkara tanpa ilmu atau bukti yang bersumber dari Allah dan Rasulnya pada apa yang ia putuskan itu, maka dia termasuk ke dalam golongan yang diancam. Nah, ya. Nah, makanya seorang hakim ini profesi agung. Nah, hakim itu ya hakim itu wakil Allah, ya kan? Dia mendapatkan amanah untuk menetapkan hukum-hukum pada perkara-perkara yang disodorkan padanya. Ya. Maka kalau ia memutuskan dengan benar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka pahalanya pun besar. Tapi kalau dia sengaja menyimpang, maka dosanya pun besar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan nanti di grup aja ya. Pertanyaannya di grup aja. Insya Allah eh, biar kita bisa menjabarkan lebih lapang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beribadah saum hari yang ke-18 ya. Semoga semuanya sehat, dimudahkan urusannya oleh Allah Azza wa Jalla ya. Dan insya Allah di sesi ini ada para asatidz lain yang juga masuk ya, insya Allah nih. Jadi sebelum sebelum masuk ke Hari Raya Idul Fitri sudah ada materi-materi lain yang juga masuk ya. Mungkin Ustadz Hafid bisa ini ya, bisa mengagendakan hari lain yang Zoom. Sore seperti ini bagus ya. Ya, Insyaallah. Mendingan sore seperti ini ya. Ya, Iya. ngabuburit. Bari ngabuburit ya sore ki bari ngabuburit. Suga ya burit di dianya. Insyaallah ya. Jadi pada asar langsung ya, pada asar langsung masuk lah insyaallah. Setidaknya dalam sepekan itu 2 atau 3 kali lah kita mengikuti pembelajaran ini ya yang disampaikan oleh para asatidz. Nanti dengan saya, dengan Ustadz Hafid, dengan Ustadz Kurnia, dengan Ustadz Ramdhani ya. Insya Allah pelajaran-pelajaran yang ditentukan. Demikian yang bisa disampaikan di sore ini. Kita akhiri dengan sama-sama baca tasbih kifatul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah nanti materinya di-share di grup ya dalam beberapa hari ke depan ya. Amin. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.